kita sudah kedatangan dua pembicara kita. Oke, welcome Bro Istar dan Sis Angela. Halo. Halo, halo, halo. Yes. Thank you, bro. Thank you banget ya Thank you. untuk hadirannya di malam hari ini nih. Thank you banget. Gimana nih kemarin tadi perjalanan ke sini macet gak? Nggak terlalu sih. Gak terlalu ya? Kebetulan kita enak banget malahan, karena kita lihat di apa namanya di maps itu, oh ini tempatnya sebenarnya Tangerang jauh gitu kan, tapi begitu ngeliat akses kita ternyata dekat banget sama tol ke sini, jadi cepat banget. Cepat banget ya. Bahkan tiba-tiba saya tidak memprediksi, wah sudah datang nih. Oke, gimana nih Bro? Boleh sharing nggak nih untuk latar belakang Bro ini bagaimana dulu nih Bro? Oke. Gue sekarang wira swasta, bikin usaha untuk di bidang kelistrikan. Jadi gue bangun panel-panel listrik, atau listrik untuk industri dan untuk building residensial gitu. Terus workshopnya kantor kita di Daan Mogot. Jadi kalau misalnya ada yang butuh semangat, gitu, datang aja gue setrum bro. Luar biasa ya. Mau ada setrum yang bikin rambutnya bagus atau mau bikin yang damai, ada semua dua-duanya. Oke. Berarti ini entrepreneur ya di bidang kelistrikan. Maksudnya kelistrikan tuh jadi bikin panelnya supaya satu building ini bisa nyala dari PLN narik ke gedung gitu ya bro ya? Dari PLN narik ke gedung, terus nanti ke mesin-mesin dan sebagainya. Nah kita produksi untuk peralatan listrik kita. Wow, oke. Memang latar belakang kuliah dari bidang kelistrikan atau gimana nih bro? Saya ini kalau dibilang sih orang yang istilahnya nyaman banget dengan bidangnya ya. Karena apa? Sekolahnya di listrik, kuliahnya di listrik, kerjanya di listrik, terus kemudian wirausaha atau wira swastanya di listrik juga. Jadi wow, semua jalurnya lurus. Ini idaman banget ya. Dari mulai kuliah sampai dengan pekerjaan itu ya. Semuanya bisa inline ya bro ya. Kata kuncinya mau nggak mau. Mau nggak mau. Jadi akhirnya fokus aja di situ. Oke. Thank you bro. Nah, kalau Sis gimana nih Sis? Latar belakangnya? Kalau saya dari graphic designer. Oke. Sekarang kerjanya dari rumah sambil ngurus anak-anak. Jadi berumah tangga full time. Full time job itu namanya ya, nggak bisa disambi itu memang. Berbahagia kalau isinya desain. Gambar aja didesain apalagi hidup kita. Mantul banget kata-katanya. Ini cakep banget, ini cakep. By the way, boleh tahu usia perkawinan kalian berapa tahun? Kita tahun kelima. Oh, tahun kelima ya. Oke. Jadi latar belakang dengan Bro dulu waktu pas kenal sama Sis ini sudah wirausaha atau masih bekerja nih? Sudah wirausaha. Oh, sudah mulai start wirausaha ya. Nah, kalau Sis berarti sebelum kenal sama Bro sudah memang berkulit di sudah di graphic design. Sudah di graphic designer. Nah, berarti kan kalau saya boleh tarik benang merahnya kan Bro sudah punya income sendiri ya. Dan juga Sis juga punya income sendiri. Nah, pertanyaan yang seru nih adalah bagaimana setelah kalian menikah itu bagaimana kalian mengkombinasikan keuangannya nih. Nah, boleh sharing di sini sama teman-teman yang ada di sini nih. Oke. Kebetulan pas waktu kita persiapan atau kita pacaran ya, persiapan pernikahan, kita udah clearin dulu di situ. Karena kita berpikir banyak orang yang punya masalah itu ketika setelah berumah tangga nggak punya basic tentang keuangan gitu, nggak tahu arah keuangannya bagaimana. Nah kebetulan saya punya background keuangan dan saya juga berada dalam community KBC, Kingdom Business Community. Nah di situ saya banyak mempelajari tentang teori-teori keuangan dan bagaimana mengelola keuangan yang baik dan benar dan sesuai dengan tujuan Allah. Nah pada waktu saya istilahnya mempelajari itu, akhirnya saya keluarga dibawa kemana nih? Kan itu kan di perusahaan, di usaha gitu. Betul. Tapi pengelolaan keluarga bagaimana? Ternyata juga cocok dan itu dipelajari di situ. Maka akhirnya begitu saya pelayanan di sana, ya banyak ilmu yang saya dapat. Nah, sebelum nikah, saya udah ngobrol-ngobrol nih. Iya, jadi pas persiapan itu kita tuh udah clear dulu ya, clear dulu ya, karena maaf nih sebelumnya, motong. Jadi kalian sudah clear ini tuh setelah memang oke nih saya mau serius gitu ya? Iya, setelah lagi persiapan merit itu. Oke. Nah, terus lanjutkan Sis. Jadi setelah memang mau serius, kita tuh udah ngomongin semua aspek keuangan gitu, mulai nanti siapa yang urus
rumah tangga sehari-hari, terus wow. sampai orang tua semua itu udah dibicarakan karena itu potensial banget ya untuk jadi masalah gitu. Kita nggak mau itu sih gitu. Oke, jadi memang berarti sebelum pas pacaran ini dapat info-info dari komunitas bro ini yang berhubungan dengan keuangan keluarga gitu. Jadi langsung dibahas gitu ya. Kan banyak orang kan, ya khususnya zaman sekarang ya, mungkin ada istilah kayak menikah itu kayak beli kucing dalam karung, orang bilang seperti itu kan. Kita nggak kenal gimana ya, kita kenal cuma sebatas kita pacaran aja. Nah, gimana nih bro sama sis, karena banyak ya mungkin ada beberapa juga saya punya kenalan dan kolega pas giliran mereka masuk ke rumah tangga baru ketahuan lah ini ternyata tagihannya segini banyak gitu loh, utangnya segini banyak. Kan ada yang seperti itu, kok dulunya kelihatannya happy happy aja, diajak makan juga enak-enak aja gitu. Gimana tanggapan bro dan sis nih? Iya, waktu kita sharing itu juga kaget ya, karena kondisi keuangan kita kan berbeda gitu kan. Oh ini ada plus, ini ada minus gitu. Tapi karena kita sudah clear dengan keuangan, bahwa sebenarnya keuangan itu ini bukan uang saya, ini bukan uang Angel, tapi ini uang kita yang dititipkan sama Tuhan untuk dikelola. Nah, ketika kita paradigma sama, ini uang Tuhan yang dikelola, kita hanya pengelolanya saja. Jadi otomatis kita sama nih. Oh ada yang plus, ada yang minus, ya kita tanggungan bersama. Kita mulai dari mana gitu. Nah akhirnya kita sepakat. Oh karena ini uang yang uang yang akan dikelola bersama, jadi kita harus sepakat berdua nih. Kita seperti apa nih? Sebaiknya bagaimana nih? Mengeluarkannya bagaimana nih? Ngaturnya bagaimana nih? Konsepnya seperti apa nih? Nah itu kita bareng-bareng, sepakati bareng-bareng. Karena ada banyak orang yang berbeda-beda kan. Ada yang berpikir kalau uang itu semua harus istri yang ngatur gitu kan. Nah, terus kalau istrinya kerja, uangnya juga buat istri gitu kan. Ya, saya mengerti perasaan itu. Uang suami, uang istri gitu kan. Uang istri juga. Nah, ketika gitu udah dapat sebuah paradigma yang baru, ternyata itu uang Tuhan yang dititipkan kepada kita untuk kita kelola. Good point ya. Jadi uang yang dari Tuhan yang dititipkan dan kita cuma sebagai pengelolanya. Iya, makanya kita harus hati-hati ngelolanya. Mau ngeluarin ya kita harus hati-hati dulu. Ada anggarannya enggak? Ada budgetnya enggak sesuai dengan kebutuhan enggak? Tanya dulu ke Tuhan kalau misalnya ada pengeluaran yang harus lebih besar yang harus kita siapkan. Berarti kalau bro dan sis ini berarti bagaimana nih, kan ada yang sistemnya ini kalau kayak gini berarti semuanya satu tabungan kah? Kan ada yang model-modelnya yang masing-masing punya rekening, ini ada rekening tengah nih yang dikelola bersama. Ada juga yang udahlah di blending lah semuanya dari awal seperti sama. Nah, kalau dari sis nih gimana nih sis? Pengelolaan ini kan biasa kan wanita yang lebih banyak expense ya, pastinya banyak menghabiskan uang. Iya. Kalau di kita ini jadi ada satu tabungan untuk memang petty cash kita sehari-hari gitu. Jadi untuk bayar listrik, bayar air segala macam itu memang itu udah satu tabungan sendiri gitu. Jadi every month itu memang langsung diinjek budget ke situ dan sudah ada pos-posnya sendiri gitu. Posnya boleh sharing nggak nih? Mungkin teman-teman di sini mau tahu ya teman-teman ya, bagaimana sih cara mempostingnya menurut keluarga dari Bro Istar juga Sis Angela nih. Boleh nih share nih. Ada aplikasi ya. Kita pakai aplikasi. Aplikasinya di Play Store atau itu udah bisa di-download juga sih. Jadi kita budgeting dulu. Biasanya kita kalau habis terima gitu kita tabung dulu. Jadi tabungan dulu gitu. Oh, jadi dari terima langsung ada memang unsur yang langsung disavingkan gitu ya? Lalu kita tabur berbagi. Tabur berbagi berbagai pos yang kita. Maksudnya pos paling besar yang prioritas tabungan. Tabur lalu kita tabung. Jadi maaf, saya nggak mudeng nih. Jadi uang masuk nih, misalnya kan uang masuk. Berbisnis itu kan let's say berarti berdasarkan proyek ya bro ya? Iya, enggak. Kalau gini, kalau misalnya bisnis sama uang keluarga harus dipisahkan. Jadi nggak boleh campur. Sumber masalah keuangan keluarga itu ketika bisnis sama uang keluarga dicampur. Misalkannya gimana nih bro tips? Misalkannya ya berarti pembukuan tersendiri. Jadi kalau misalnya kita punya bisnis, ya kita ngambil gaji dari bisnis itu. Anggapannya kita memang kayak karyawan. Kayak karyawan, ambil keuntungan dari situ, masukin ke keluarga. Jadi pisah antara bisnis sama keluarga. Kalau dicampur nanti kepake buat ini, kepake itu. Loh kok
usahanya kok kayaknya nggak ada untung. Wah kalau ambil pinjam dan sebagainya, loh kok nggak ada ini ya. Akhirnya runyam di situ. Iya. Maka bisnis sama keluarga dipisah. Nah ketika dapat gajian, Oke, jadi kayak berarti dapat dari gajian ya, pos gajinya ini ya. pos gajian, nah gue langsung masukin sebagai rasa syukurnya kita bagi. Kita dibagi di rekening itu ada yang buat tabur itu buat nanti istilahnya kita untuk berbagi. Untuk berbagi, Oke. terus nanti ada sisa untuk kita tabung, terus ada juga yang buat kita investasi, ada juga untuk yang kebutuhan sehari-hari. Berarti kurang lebih 4 pos. 4 pos besar ini ya. Ya di program itu ya, di program aplikasi itu kita bagi 4. Jadi begitu gajian langsung diposin tek di situ. Nanti budgetnya ngambil dari situ. Nanti kalau lebih ada tanda merah. Oh berarti kita merah di sini nih. Over di sini. Oh itu seamless automatic gitu atau kita masih otomatis? Wow. Oke. Wah nanti boleh teman-teman boleh cari tahu nih aplikasi yang bisa supporting kita banget ya khususnya di bidang finance keluarga ya. Nah ngomong-ngomong tentang finance ini kan pasti seru banget dan yang topik paling hot sekarang ini ya yang lagi rame-rame kan tentang berhutang nih. Oke ya. Kayak ya kita tahu lah ya kalau misal kita lihat media sosial aja tuh iklan hutang itu tuh wow ya pinjol-pinjol itu sangat tempting ya, sangat menggoda banget gitu loh. Nah, bagaimana pandangan dari Bro and Sis nih untuk khususnya misalnya dalam berhutang, ya baik hutang konsumtif atau hutang produktif atau bagaimana nih dengan ritme kalian berhutang? Gimana? Ayo, siapa yang mau jawab? Kebetulan saya punya pengalaman utang. Oke, boleh share ini gimana nih? Iya. Jadi di keluarga dulu tuh pas zaman kuliah ya, kebetulan rumah tuh sering banget banjir. Nah kita tuh bingung gimana ya. Oh ya udah deh kita ini belum pernah belum tahu keuangan gitu. Belum kenal sama Babang nih ya. Belum kenal ya. Masih lebih cepat lebih baik ya. Jadi serabutan aja ya udah pinjem deh kita utang deh gitu sekian. Terus, maaf ini minjemnya ke apa nih kayak ke KTA? Kredit card. Oh ke kredit card. Oke siap kebayang. Karena yang paling mudah dan paling cepat ya. Iya betul. Nah waktu itu kita pikir oh ya udah alokasi segini cukup lah bisa kita paksa bisa gitu. Ternyata sering berjalannya waktu tuh nggak bisa gitu, maksudnya nggak bisa melunasi gitu. Malahan jadi buka lubang yang lain sampai nggak bisa lunas gitu. Oh jadi maksudnya monthly-nya cicilannya tidak bisa terbayarkan, and then udahlah gesek lagi supaya bisa nutupin lubang yang gali lubang tutup lubang ya. Iya. Jadi menggulung kan. Jadi cuma bulanan tuh cuma bayar bunganya aja, nggak bisa cicil pokoknya. Bayar minimumnya aja ya. Minimum aja. Oke. Gitu deh. Nah, banyak yang anak muda juga sekarang kena seperti itu ya. Betul. Karena saya juga punya teman yang ya banyak yang sekarang luar biasa untuk menikah aja nggak sedikit loh yang meminjam gitu loh dan tanda kutip biar kelihatan wow gitu ya. Dipinjam and then ya. Nah, gimana nih kalau mungkin boleh Sis cerita nih, ini seru banget nih ya. Ini kan udah real case nih. Bagaimana bisa ya maaf keluar dari lingkaran setan itu tuh bagaimana nih bisa menyelesaikan semuanya nih? Saya bersyukur karena kenal suami saya ini. Iya, jadi dibukakan dan saya ikut juga pelatihan seminar-seminar keuangan gitu. Jadi memang kita juga masih maksudnya mau mencari tahu juga ya, jangan kayak pasrah aja gitu juga nggak bisa ya. Karena nggak lunas nanti ya. Oke. Karena semua basicnya paradigma dulu yang dibenerin. Ganti mindsetnya dulu dibenerin baru semua bisa keluar dari situ. Apa yang first things to do-nya nih untuk bisa keluar dari lingkaran setan itu apa nih? Yang pertama yang pasti kita mau dulu ya untuk melunasi itu gitu. Lalu ada orang yang nggak mau melunasi ya? Maksudnya kan pasrah gitu kayak ya udahlah sampai apa orang tua kan juga udah berumur gitu. Yes. Ya udahlah nanti kalau misalnya udah meninggal istilahnya gitu kan dilunasi gitu kan sampai ada istilah kayak gitu di keluarga tuh. Oh iya sih benar. Ya ampun terus akhirnya mikir ini nggak benar gitu kan ikut beberapa seminar juga disadarkan lah saya. Oh ya udah saya mau untuk melunasi hutang-hutang gitu. Jadi poin pertama adalah sadar ingin melunasi hutang. Harus mau dulu. Oke, next. Lalu ditulis dulu nih list kan nggak cuma satu bank kan, kredit card A, B, C gitu ditulis dulu di list jumlahnya berapa, bank apa, berapa bunganya gitu. Jadi kita lihat mana yang paling besar, mana yang diurutin gitu.
Oh, yang paling besar dulu yang diselesaikan. Ya, diselesaikan dari yang bunganya paling besar gitu, karena itu lumayan membantu gitu. Jadi yang lain-lainnya gimana, kan mungkin kan kita punya budget kan terbatas ya untuk bisa membayar itu semua lah, anggapan seperti itu ya. Jadi sebelum itu kan baru di list ya, habis di list kita ini dulu stop pinjam dari kredit card manapun gitu, benar-benar niat untuk stop nggak pinjam lagi gitu. Lalu diturunin nih gaya hidupnya. Biasa misalnya makan siang beli apa di luar gitu ya, mulailah bawa makan sendiri gitu. Oke. Jadi lebih ke ngurangi gaya hidup sih, menyesuaikan dengan apa yang kita dapat gitu. Oke, jadi setelah sadar, kedua juga kita mulai mengurangi pos-posnya ya, mengurangi pos-pos pengeluaran, dan ketiga baru difokuskan ke bunga yang terbesar dulu. Iya. Selesaikan satu demi satu gitu ya. Dan bisa dinegosiasikan ya dengan banknya, dinegosiasikan. Bagaimana nih bro? Mungkin di sini banyak yang teman-teman yang iya. Kadang-kadang orang kalau misalnya punya hutang itu orang takut, ya kan? Iya. Apalagi Betul. kalau lagi disamperin sama Debt kolektor atau apa dan sebagainya, telepon dan sebagainya, orang Udah takut, pengen. udah bekan dan sebagainya. Mungkin dimarahin atau takut dan sebagainya, orang menghindar. Padahal sebenarnya poin paling penting adalah kita bisa negosiasikan dengan orang tersebut. Nah, contohnya misalnya, kok bisanya seperti ini nih, seperti ini, sih nggak berlanjut lama-lama, nggak panjang-panjang. Atau bahkan kadang orang juga bisa istilahnya dari bunganya segini, kita bisa mau lunasi niatnya, tapi bunganya segini nih. Itu bisa dibicarakan gitu. Nah, itu mulai ditulis, terus dimulai dinegosiasikan. Kalau memang udah bisa, kita komitmen untuk cari tambahan pekerjaan atau tambahan dan sebagainya, atau mungkin tambahan penghasilan. Nah, akhirnya itu buat menutupin yang bagian di situ. Oke. Jadi kalau sudah ketemu, dicatat prioritasnya mana, kita coba negosiasikan yang terbesar yang mana, terus kita bisa juga lihat aset kita yang lain apa yang bisa kita jual untuk menutupin itu gitu. Oke, untuk menutupin itu, kalau misalnya itu bisa close, ya sudah, kita komitmen untuk bayar itu terus sampai selesai. Wow, luar biasa. Karena kalau enggak, namanya hutang itu mengikat. Menjerat ya. Rasanya nggak happy, damai sejahtera hilang, walaupun kita ketemu dapat rezeki baru, tapi pikiran kita ya hutang. Dan kalau nggak kita catat, itu kita bingung, seolah-olah jadi misalnya dari 5 kartu kredit, ya kita pepetin, mana dulu jadi 2 kartu kredit, sehingga fokus kan, 2 kartu kredit aja fokus, kemudian 2 kartu kredit jadi 1 kartu kredit dari 0, dan kita bisa free. Oke, good. Nah, boleh sharing nih, Bro Isar, kan kalau misalnya kita tahu ya kalau dunia wirausaha itu kan sangat dekat dengan namanya minjam ya. Nah, bagaimana kalau dari tanggapan dari Bro sendiri ya dan Sis, apakah dilakukan di perusahaan Bro dan bagaimana memanage-nya? Boleh di-sharingkan Bro? Iya, di tempat usaha ya ada beberapa hal yang memang banyak orang istilahnya hutang itu sebagai suatu hal yang wajar. Iya. Ya, dan kita sebut itu adalah hutang produktif. Kalau memang dari hutang itu menghasilkan, ya. Tapi kadang-kadang orang terjebak di bagian di sini nih. Mau mulai usaha itu dari hutang, itu udah salah benar. Oh, mulai usaha dari hutang itu salah. Nggak boleh. Kecuali itu bukan produktif, tapi itu konsumtif karena keinginan kita untuk usaha akhirnya dari hutang. Kalau gagal itu jerat di situ. Oke, clear. Tapi kalau untuk pengembangan usaha, kita udah punya usaha. Hutang untuk mengembangkan, nah itu masih boleh. Dengan pertimbangan 2/3 dari penghasilan kita atau penghasilan perusahaan itu besarnya. Diukur dari situ. Oke. Ya, diukur dari situ. Karena kadang-kadang kalau kita usaha itu, aduh maunya cuan gitu kan. Maunya cuan, kalau cuannya lebih gede, waduh, kalau ngelihat udah langsung kita tabrak dan sebagainya. Ya dasarnya kalau kita sudah ingin cepat dan ingin cepat kaya, itu udah salah. Jadi kita harus ngikutin pengembangannya, itu kita harus juga hati-hati di bagian situ. Jadi kalau kita dalam sisi usaha, ya berutang itu berutang yang produktif, dan kita juga harus tahu konsekuensinya apa, ininya apa, dan kita melakukannya seperti apa. Nah itu kita harus punya. Oke, wow, yang luar lebih biasa. Dan
Kalau sekarang nih, Bro dan Sis, apakah masih ada utang, misalnya kayak kartu kredit? Biasanya kalau saya kan, makan udah gesek aja, ya kan? Cicilan, apalagi Topet ya. Waduh, ini saya sebut merek jadinya nih. Soalnya kemarin saya baru belanja nih, ya kan? Waduh, ini cicilan 0%, 12 bulan. Luar biasa banget gitu. Nah, kalau Bro dan Sis bagaimana nih? Maksudnya apakah masih melakukan gaya seperti itu? Atau bagaimana, boleh di-sharing kan mungkin dari Sis nih sekarang? Biasa kalau belanja nih cewek-cewek nih. Kalau credit card masih ada, tapi untuk jangka pendek. Jadi dan jumlahnya juga nggak gede gitu ya. Dan sudah berkomitmen harus lunas dalam waktu singkat gitu. Jadi nggak boleh yang jangka panjang. Gitu. Oh, jadi cicilan-cicilan itu memang nggak ada sama sekali ya? Nggak ada lagi. Jadi putuskan untuk kartu kredit hanya untuk kalau kita misalnya pergi ke luar negeri, ya kan nggak terima rupiah dan sebagainya. Atau kita pergi untuk makan dan sebagainya di situ, tapi nggak boleh untuk beli untuk cicilan yang panjang. Hanya cukup untuk 1 bulan, 2 bulan, dan kita harus beresin. Oke, jadi bayarnya full. Jangan bayar minimum ya. Iya. Kalau bayar minimum bunganya udah pasti gede. Setuju. Karena saya juga pernah ya, maksudnya sampai ada pengalaman kita lupa. Karena keseringan kita kan udah kartu kredit biasa buat makan, terus biasa buat yang lain-lain, ada keinginan, beli handphone pakai kartu kredit ini karena murah, 0%, dan akhirnya gue pakai itu kan, cicilannya sampai 12 bulan gitu. 12 bulan. Kebetulan pada waktu 12 bulan itu angsurannya lupa beberapa kali. Nah, beberapa kali kan bunganya tambah kan. Akhirnya saya coba untuk tutupin close, selesai. Tapi ada satu titik saya harus pengembangan usaha. Otomatis kan harus ada pihak ketiga, misalnya dari bank, untuk mensupport dari usaha. Begitu dicek di BI, ternyata saya jelek di BI-nya. Hanya gara-gara kartu kredit itu. Kenapa? Karena pada waktu saya close, itu saya nggak minta untuk surat closing-nya. Sehingga pada waktu close, menurut saya udah tagihannya misalnya 3 juta, saya udah bayar 3 juta, menurut saya udah close. Ternyata masih ada bunga-bunga yang lain berjalan. Itu karena nggak di-close, nggak dibayar, dianggapnya masih ada hutang yang selama berapa bulan nggak terbayar, dan sehingga saya jadi bad. Wow, jadi daftar hitam ya maksudnya? Iya. Bener ya? Hanya hal kecil itu. Akhirnya saya harus ngurus itu semuanya, clearin di BI, hanya kartu kredit itu akhirnya beres, ya saya bisa untuk memulihkan nama baik di dalam BI. Jadi kelihatannya sepele, sederhana, tapi ternyata efeknya gede juga. Betul. Oke, teman-teman, nih luar biasa banget pembahasannya ya. Jadi kita akan bahas lagi ya teman-teman ya. Kita bahas tentang bagaimana cara pengelolaan manajemen hutang dan juga bagaimana cara tips and triknya. Oke, teman-teman, udah nggak sabar ya. Kita lanjut bahas dengan Bro Istar juga dengan Sis Angela. Oke? Oke teman-teman, kita kembali lagi ya. Kita bahas tentang bagaimana cara mengontrol hutang. Oke, ini seru banget nih. Nah, saya mau denger nih, kalau tadi Bro Istar udah luar biasa banget nih sharing tentang pengalaman di bisnis dan bagaimana cara berhutang ya. Nah, kalau dari Sis sendiri nih, mau sharing, bagaimana sih khususnya kan kalau kita lihat media sosial itu kan luar biasa ya. Godaannya begitu luar biasa ya. Kadang-kadang melihat orang, wah jalan-jalan asik amat ini ya. Ya kan? Terus nanti hotel baru lah, apalagi sekarang kan banyak influencer, mau dari makanan, mau dari pakaian, bahkan sekarang kan ada mami gram ya. Biasanya kalau istri saya ngeliat nih, bagus nih, apaan sih, produk apaan gitu kan. Nah, gimana nih kalau misalnya dari Sis Angel sendiri untuk bisa mengontrol hal seperti itu ya? Kalau saya biasanya dari pos-pos yang tadi saya bilang itu, jadi bulanannya tuh udah di pos-posin, misalnya untuk anak sekian gitu. Kalau misalnya pengen sesuatu ya biasanya kan marketplace ya, kalau malam-malam tuh suka ini bagus nih, masuk keranjang weh. Terus ini check out-nya belakangan. Terus lihat-lihat, tapi balik lagi ke aplikasi yang tadi. Oh, ini kayaknya kalau beli yang ini ntar lewat nih, bakal merah nih. Ya udah deh, ini bulan depan gitu. Biasanya ditunda mana yang benar-benar kebutuhan, bukan mana yang keinginan. Gitu. Oh, tipsnya ya. Berarti mana yang benar-benar kebutuhan, tapi bukan keinginan. Dan kita punya
apa ya, benchmarknya ya, maksudnya apa, gambarannya ini overlap apa enggak, ini lebih apa enggak gitu ya, Sis ya. Berarti setiap hari sering dilihatin dong sebelum belanja, lihat dulu, wah ini sisanya berapa nih gitu. Iya, itu penting. Tapi awalnya bikin budget dulu ya. Iya, awal setiap biasanya di awal tahun ya kita budgeting dulu. Jadi nanti baru disesuaikan nih. Biasa kan kalau apalagi kalau anak-anak ya kebutuhannya kan banyak. Mana yang bisa brand-brand mana yang kira-kira cocok gitu kan. Biasa ada substitusinya juga gitu. Oke, nggak perlu, maksudnya barangnya sama, cuman sama gitu kan, diiklanin sama si A jadi mahal gitu kan, padahal kan fungsinya sama gitu. Oke. Jadi jangan apa ya, jangan tergiur ya, dan mesti rajin-rajin scrolling juga kayaknya ya. Cari yang bermurah dan free ongkir. Nah, kadang-kadang kayak gitu apa akan jadi problema nggak ya? Maksudnya tadi kan Sis kan bilang tentang kebutuhan dan keinginan nih. Kadang-kadang itu kan hanya setipis kertas, orang bilang seperti itu ya. Bagaimana cara untuk bisa ya mengetahui ya bagaimana ini memang butuh? Karena orang bilang kalau misal kita butuh ya, jadi butuh-butuhin aja gitu loh kan. Dengan keinginan, nah mungkin tips and trick ya, khususnya bagi ibu-ibu muda di sini gitu ya. Ya kan? Bagaimana sih untuk bisa memilih, ya ini memang harus sekarang, dan ini memang cuman keinginan semata. Biasanya saya kepikiran ini sih, pendapatan kita itu sekecil apapun pasti cukup buat kita hidup gitu. Oh, pendapatan sekecil apapun pasti cukup untuk hidup. Oke. Tapi pendapatan sebesar apapun pasti nggak cukup kalau memenuhi gaya hidup. Oke, luar biasa nih, mesti di tagline ya. Mantap. Biar nggak tergoda. Oke. Nah, tadi berarti kalau misalnya untuk kebutuhan dan keinginannya itu ada berdasarkan itu konsep itu, atau ada, maksudnya ada kayak keyword, maksudnya ada poin-poinnya lah ya. Oh, ini memang harus kebutuhan, ini harus keinginan gitu. Ada. Biasanya waktu kita bikin budgeting memang sudah ada poin-poinnya. Jadi kalau udah di dalam budgeting berarti itu kebutuhan kita. Wow, jadi bener-bener detail ya, nggak cuma kayak skala besar aja ya. Jadi budgetingnya tuh udah tahu makanan anak-anak, popok anak-anak, itu semua ditulis tuh. Kita mau pergi wisata, plannya tahun ini mau misalnya ke luar negeri atau ke dalam negeri, nah kita udah plan dulu gitu. Jadi besoknya tinggal ngambil dari budget itu. Wow, makanya ada istilah, maksudnya apa? Rencanakan yang terbaik ya. Kalau gagal berencana itu memang merencanakan untuk gagal, orang bilang seperti itu. Jadi benar-benar detail, sedetail-detailnya. Tapi nggak sampai banget gitu juga, karena kan kita bikinnya budget ya. Budget awal paling 3 bulan kita bikin budget dulu untuk penyesuaian kita. Karena segala sesuatu kan kita juga pengen happy, nggak sampai seketat-ketat mungkin untuk kita akhirnya nggak happy atau sesuatu tujuan atau sesuatu, hilang rasa syukurnya. Karena itu paling penting, happy, tapi kita juga mengatur keuangannya, karena keuangan itu tugas kita untuk mengelola gitu. Jadi kita pos, makanya posnya tadi ada beberapa pos untuk kita berbagi ya, untuk tabur itu harus didahulukan. Jangan sampai itu yang nomor 1. Nomor 2, terima dulu, syukur. Thanks God, kita dapat pendapatan, dapat bonus dan sebagainya. Habis itu nomor 2 harus tabur. Baru dibelanjakan dan ditabung atau diinvestasikan. Karena kadang-kadang orang lupa bagian ini. Kalau ini pengelolaan miliknya Tuhan, tabur nanti aja deh. Kalau ada sisa. Kalau ternyata bulanan, aduh udah cukup buat cicilan, nggak bisa dan sebagainya. Gitu. Seberapa kecil itu harus prioritas dulu. Wow, oke. Harus ada tuh. Nah, kalau misalnya mengulik sedikit nih untuk Bro Istar nih, dari tadi saya penasaran sih. Kalau mobil tuh Bro nyicil atau beli cash? Kalau mobil ya? Iya. Kalau mobil kebetulan saya cicil. Oh, cicil ya? Tetap. Cuman gimana nih tips and trick nih? Kan sekarang lagi mobil hybrid nih kan, banyak orang sekali lagi nunggu diskon katanya pemerintah. Gimana nih Bro? Kalau kebetulan karena saya punya usaha, jadi mobil itu aset perusahaan. Jadi saya modelnya cicil dari perusahaan, kan biayanya nggak terlalu panjang, tapi nggak terlalu durasinya nggak terlalu lama, misalnya setahun kayak gitu. Jadi kan istilahnya setahun. Jadi kan secara pembiayaannya lebih mudah. Dan itu kan kalau di perusahaan kan ada pengaturan untuk depresiasinya dan sebagainya, itu lebih nyaman ya di situ. Nah, kalau tips untuk pegawai lah, orang terima bulanan nih kan, majority yang dapat bulanan nih kan
Soalnya saya punya teman juga cicil sepanjang mungkin, ya kan? Sekarang bisa cicil 8 tahun loh, Bro. Bunganya berapa itu? Makanya kan orang bilang cicilannya cuma 2 juta misalnya kan. Cicil 8 tahun, buset, udah kayak kita mau pacaran aja udah lunas ini kan. Iya. Oke, kalau sebelum mencicil jangan lihat cicilannya mampu apa enggak. Jangan lihat dari situ. Lihatnya dari penghasilan kita. Yang bisa itu, yang ideal itu adalah 2/3 dari penghasilan kita. Cicilan maksimal 2/3. 2/3. Nah, kalau kita mampu, baru kita okein. Nah, kalau enggak kita ngelihat dimampu-mampukan, akhirnya dipanjangin sampai 8 tahun, sampai 10 tahun, dan ternyata itu bunganya kalau kita hitung-hitung gede-gede banget. Jadi sebenarnya kita memberi atau membiayai bank. Iya, kayak gitu. Jadi kita harus lihat 2/3 dari kemampuan kita. Kalau oke. Dan kita harus lihat dulu, misalnya contohnya gini, bagi orang lain juga mungkin beda ya, punya kendaraan disebutnya produktif, karena apa? Kendaraan bisa untuk lebih irit, satu, atau mungkin buat tambah Grab, nah itu kan produktif, menghasilkan sesuatu. Tapi kalau hanya untuk konsumtif aja, berarti kan hanya untuk gaya-gayaan kita aja, nah itu yang istilahnya harus kita hindari. Nah, kira-kira kalau dari Alkitab ini kan buku yang luar biasa ya, maksudnya ada nggak sih, Bro, ayat-ayat rujukan yang bisa mengarahkan kita tuh tentang keuangan gitu? Karena kan kalau misalnya mengarahkan tentang kebahagiaan, tentang menjadi orang yang lebih baik, banyak. Cuma keuangan ada nggak sih, Bro? Oke. Aku tuh punya itu ya, apa namanya, ayat favorit ya, tentang keuangan. Oh, ada di Alkitab nih? Iya, aku ada. Aku buka dulu ya, Bre. Luar biasa. Boleh. Ini buat apa? Buat pengingat saya juga, pengingat kita juga dibuat di keluarga untuk mengatur keuangan, dari 2 Timotius 1 ayat 9 dan 10. 2 Timotius 1 ayat 9 dan 10. Yes. Bunyinya gini, Bro. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Nah, ini sering jadi refleksi kita, Bro. Walaupun kita sudah mempunyai mindset yang oke, atau menurut kita sudah sepakat, kadang-kadang kita terjebak di sini. Untuk apa? Untuk misalnya kita investasi. Contohnya nih, anak-anak muda kan sekarang investasi kayak gitu kan. Investasi jadi terjerat hutang. Iya. Hah? Bukan investasi itu untuk menambahkan uang, bukan jadi hutang. Gimana maksudnya, Bro? Jadi sumber hutang itu biasanya karena pertama gaya hidup yang salah. Oke, clear itu mah. Clear ya, tadi gampang itu mah, kelihatan. Yang kedua, investasi yang salah. Ya, banyak sekali kita itu ketemu investasi yang salah. Ternyata itu investasi bodong. Ya, karena apa? Betul. Karena ayatnya ini sering mengingatkan saya, karena kita ingin cepat kaya. Ternyata kan nggak boleh, kalau cepat kaya itu banyak permasalahan nantinya. Karena kita pengen cepat kaya, akhirnya punya hal seperti ini mau investasi dan sebagainya. Banyak orang juga ini bagus investasi, akhirnya investasinya dimodali dari hutang. Itu udah dari awal aja udah nggak benar gitu di bagi situ. Hutang demi untuk mendapat, iya. Luar biasa. Itu banyak terjerat di bagian di situ. Banyak. Jadi ada 3 hal kadang-kadang yang saya sadari, kalau utang itu sumbernya dari gaya hidup, salah investasi, atau juga karena musibah, tapi kan kita nggak punya proteksi. Oke, clear. Ya kan, kalau kita mungkin punya kena musibah, tapi kita nggak punya insurance dan sebagainya, itu kadang-kadang orang terjebak. Betul. Akhirnya hutang ke saudara atau hutang yang lain sebagainya. Jadi 3 hal itu. 3 hal ini ya. Saya banyak belajar di bagian investasi. Bro, ada ini nih, oke nih, ayo ini sebagainya. Itu kan nilai besar ya. Nilai besar. Harus diskusikan dulu, sepakat dulu, kita melakukan hal yang besar apa, nah benar apa enggak, waktunya tepat apa enggak, nah baru kita tahu resikonya seperti apa, nah kita bisa putuskan untuk kerjakan apa enggak. Jadi setelah dapat informasi, harus didiskusikan dengan pasangan kita dulu nih. Ya. Jadi jangan kucing-kucingan untuk... Enggak, ya betul. Karena nggak ada namanya uang istri, uang suami, Bro. Balik lagi ke tadi yang pertama ya, uang kita. Uang kita ya. Ya, tapi miliknya Tuhan yang dikelola. Oke. Ya. Nah, kalau misalnya untuk Sis menanggapi ayat itu, kalau dari pandangan Sis gimana nih?
Boleh sharing nggak? Ya, mungkin balik lagi ke yang cerita tadi ya, hutang itu ya. Jadi kita nggak pernah mikir ke depan, jadi mikir hidup hanya untuk hari ini aja gitu. Yang penting senang hari ini, dapat uang sekarang, cepat, mudah gitu. Padahal jangka panjangnya ternyata menyusahkan nggak cuma diri sendiri, tapi juga keluarga yang lain gitu. Jadi lebih ke gimana caranya berpikir untuk lebih panjang gitu soal keuangan. Oke. Jadi bagaimana cara untuk bisa berpikir lebih panjang dan juga pastinya didukung dengan pengetahuan ya pastinya ya. Betul. Nah, kalau dari Bro and Sis kira-kira ada info nggak sih kan kalau tadi kan oke, kita mulai dengan aplikasi ini yang sangat membantu banget kan untuk nge-tracking semuanya. Kira-kira kalau misal dari ya mungkin kalau pria cukup familiar ya, mungkin kalau dari pihak wanita nih ya, para istri khususnya ya, kira-kira ada tips tersendiri nggak sih dari para istri khususnya Sis nih untuk kalau mau saya coba investasi itu apa sih? Maksudnya mau mulai dari mana sih? Kan itu kayak hal yang di luar sana gitu loh ya, kayak UFO gitu loh, nggak ngerti gitu loh. Kan banyak banget yang kayak gitu kan. Nah, bagaimana dari Sis? Kalau dulu saya sempat tergiur untuk investasi tuh di asuransi ya, karena kan nggak ngerti ya. Jadi beli aja gitu, kata agennya apa, oke, ikut-ikut aja gitu. Tapi ternyata investasi mana yang kita pikir dulu nih, plan dulu, kita invest ini untuk apa untuk dana anak sekolah atau nanti kita mau, ada juga orang yang invest untuk liburan misalnya jangka panjang atau untuk keperluan lainnya. Jadi kita invest itu berdasarkan kebutuhan kita jangka panjangnya itu apa, lihat dulu tujuannya gitu. Oke. Jadi kalau misalnya misalnya untuk sekolah, kita cari yang misalnya nanti kuliah masih berapa tahun, itu masih lama, berarti carinya yang nggak perlu cepat-cepat dicairkan gitu, misalnya seperti bangunan atau oke. Ya lebih kayak gitu sih, atau misalnya butuh cepat, nih lebih ke emas atau apa gitu. Oke. Jadi tergantung tujuannya ya. Tergantung tujuannya lah ya. Harus clear dulu. Kenapa kita harus investasi, tujuannya untuk apa dulu? Oke, siap. Kalau udah clear seperti itu, tujuannya udah jelas, kita bisa enak. Oke. Nah, kalau misalnya dari hutang konsumtif nih, kalau boleh sharing dari Bro and Sis ini siapa nih yang lebih boros? Kelihatan tahu ya. Siapa? Ini saling tuding. Saya yang paling boros. Iya. Aduh, kalau saya tuh gelap mata ya. Apa nih yang bikin gelap mata nih biasanya? Aduh, kalau pergi hobi. Hobi saya jalan-jalan. Jadi kalau kepengen jalan-jalan, matanya kan kemana-mana, jadi melihat shopping dan sebagainya. Oke. Nah, tapi kalau istilahnya sederhana sekali. Luar biasa ya. Nah, bagaimana nih cara untuk bisa meminimize konsumtifnya gitu loh? Apakah dari istri yang ngerem atau gimana nih? Tetap sih, kalau misalnya pengen sesuatu seperti itu, ada budget, balik lagi ke budget. Budget yang kita diomongin di awal ini ya. Budget yang di situ. Karena itu udah sepakat bareng di bagian di situ, jadi cut di bagian di situ. Jadi perlu apa enggak dan sebagainya. Kalau ketemu, waduh, ini oke nih kayaknya, ini perlu dan enggak dan sebagainya, perlu dipangkas-pangkas lagi. Dan untuk budget ini apakah ada review, let's say misalnya kayak 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali, atau memang udahlah, gimana nih kalau dari Bro? Kalau dari kita, review setahun pertama. Karena tujuannya untuk setahun itu apa? Oke. Jadi harus dibagi untuk kebutuhan, untuk dana kemuliaan. Dana kemuliaan itu istilahnya kita untuk berbagi, dan untuk sebuah tujuan kita yang terbesar itu apa? Contohnya kita mikirnya 10 tahun ke depan kita mau ngapain nih? Mau ngapain? Jadi kalau tadi clear udah di awal, clear yang kecil-kecil, kita clear yang lebih gede. Jadi kita lihatnya seperti itu. Jadi misalnya clear yang gede, mungkin kita punya panti asuhan gitu. Cita-citanya kayak gitu kan ya. Misalnya seperti itu. Itu berapa tahun? 10 tahun ke depan. Nah, itu harus dicadangkan untuk ke sana. Jadi tujuan investasi untuk ke sana. Tujuan ke sana. Jadi itu jadi clear. Dari clear jadi ngurangi gelap mata tadi, Bro. Pengen sesuatu lihat, enggak, ini harus yang lebih penting di bagian di sini. Oke, siap. Oke, ini luar biasa nih
tips and triknya, aduh saya juga merasa terberkati, apalagi juga memang ternyata ada ayat yang memang melandasi ya semua yang bro dan sis rencanakan itu memang ternyata sudah dituliskan di Alkitab ya. Oke teman-teman, boleh share dong nih bro and sis bagaimana closing statement khususnya untuk episode Mayotalk pada malam hari ini. Ya, teman-teman jangan lupa bahwa pendapatan kita sekecil apapun itu cukup untuk kita hidup. Tapi pendapatan kita sebesar apapun itu tidak akan pernah cukup kalau untuk mengikuti gaya hidup. So, kita harus hindari yang namanya hutang. Hutang konsumtif ya, hutang konsumtif. Oke, thank you banget Bro Istar dan juga Sis Angela. Hari ini ngobrolnya seru banget ya, obrolan tentang bagaimana cara memanage hutang ya. Dan teman-teman pastikan ya, teman-teman follow, subscribe, dan juga share nih kepada semua orang. Dan teman-teman juga stay tune. Kenapa? Karena di setiap Jumat minggu keempat kita akan launching video-video inspirasi berikutnya dengan pembicara-pembicara juga yang sangat luar biasa banget. Oke, teman-teman, Mayotalk, sip lah! Bye-bye! Bye-bye!